Halo Sobat Kelana, pada video ini kita akan menjelajah perbukitan di selatan Bogor dan mengunjungi kompleks pemakaman tentara Jerman di tengah sunyinya perkebunan Megamendung. Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor merupakan salah satu destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang tinggal di kota besar di sekitarnya seperti Jakarta. Lokasi yang cukup terjangkau dan kondisi alam serta udaranya yang masih terawat menjadi alasan kawasan Puncak banyak dikunjungi wisatawan Jabodetabek. Sebagian besar wisata di Kabupaten Bogor mengandalkan potensi alamnya seperti curug, rafting, trekking, camping, susur sungai, outbound, hingga para layang. Selain wisata alam, Kabupaten Bogor juga kaya akan wisata budaya, wisata kuliner, wisata keluarga, dan wisata sejarah. Salah satu wisata sejarah di Kabupaten Bogor, khususnya kawasan Puncak yang mungkin bagi masyarakat umum belum begitu familiar, adalah kompleks pemakaman tentara Jerman yang berada di daerah Megamendung. Kompleks makam tentara Jerman ini berlokasi di Kampung Arca Domas, Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Keberadaannya terbilang tersembunyi, jauh dari jalan raya utama yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Puncak. Namun jika Sobat Kelana mengarah ke Puncak melewati jalur alternatif Sukabirus dan Cikopo, maka akan terdapat petunjuk arah menuju lokasi makam Jerman ini. Tepat di depan Pasar Pasir Muncang, terdapat pertigaan yang percabangannya mengarah ke lokasi pemakaman. Jika ditempuh dari Jalan Raya Cikopo Selatan, perlu waktu sekitar setengah jam untuk sampai ke lokasi. Saking tersembunyinya, banyak warga setempat yang tidak tahu keberadaan makam tentara Jerman tersebut. Mereka hanya tahu ada tempat pemakaman di ujung jalan. Padahal, di tempat terpencil itu terbaring jasad 10 tentara Angkatan Laut Jerman atau Kriegsmarine yang meninggal di Indonesia sesaat setelah Jepang menyerah kepada Sekutu Agustus 1945. Luas areal pemakaman yang diteduhi oleh pohon Kamboja ini sekitar 300 meter persegi. Sekeliling makam ditumbuhi tanaman pagar setinggi 1 meter. Di dekat pintu masuk, berdiri tugu peringatan Deutscher Soldatenfriedhof yang dibangun oleh Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta untuk menghormati prajurit Jerman yang gugur.
Makam ini terletak di lahan Afdeling Cikopo Selatan 2, Perkebunan Gunung Mas. Dahulu, makam ini dirawat oleh PT Perkebunan Nusantara 8 selaku pengelola Perkebunan Gunung Mas. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, perawatan dibiayai pemerintah Jerman. Tanah tempat dibangunnya makam tentara Jerman ini pada awalnya adalah milik dua orang bersaudara berkebangsaan Jerman, yaitu Emil dan Theodor Helfferich. Mereka membeli tanah seluas 900 hektar dan kemudian membangun pabrik pengolahan hasil perkebunan teh. Pabrik teh yang dibangun di sini dilengkapi dengan kabel pengangkut untuk membawa daun teh dari perkebunan ke pabrik. Kakak tertua dari dua bersaudara ini adalah Karl Helfferich, yaitu mantan wakil Perdana Menteri di bawah Kekaisaran Jerman Austria. Karena itulah, kedua orang saudaranya kemudian membangun sebuah monumen untuk memperingati armada Jerman Asia Tenggara pimpinan Admiral Graf Spee yang ditenggelamkan oleh tentara Britania. Di monumen tersebut ditulis kata-kata dalam bahasa Jerman yang artinya, untuk para awak armada Jerman Asia Tenggara yang pemberani 1914, dibangun oleh Emil dan Theodor Helfferich. Sebagai penghargaan pada agama tua yang telah ada di Jawa, mereka juga membangun patung Buddha dan Ganesha di kedua sisi monumen itu. Tugu ini diresmikan pada tahun 1926 ketika kapal penjelajah Jerman Hamburg berkunjung ke Jawa. Seorang perwira muda kapal itu, Hans-Georg von Frederberg, menulis tentang upacara itu dalam bukunya yang berjudul 32.000 Mil di Laut Biru, Pengalaman dalam Perjalanan Keliling Dunia dengan Kapal Penjelajah Hamburg. Von Frederberg di kemudian hari menjadi Laksamana Angkatan Laut Jerman dan mengakhiri hidupnya pada 23 Mei 1945 karena Jerman menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1928, Helfferich bersaudara kembali ke Jerman. Mereka menyerahkan kepercayaan pengelolaan perkebunan teh itu kepada Albert Vering dari Belleville. Vering telah banyak berpengalaman dalam mengelola perkebunan teh di New Guinea. Kemudian pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua meletus. Jerman menyerang Polandia dan menyatakan perang terhadap Prancis, Inggris, dan Belanda. Orang-orang Jerman yang ada di Indonesia diburu oleh pemerintah Belanda. Jepang yang menjadi sekutu Jerman berhasil mengalahkan Belanda di Indonesia pada tahun 1942. Tentara Jerman kembali lagi ke Jawa bersama dengan datangnya tentara Jepang. Tentara Jerman yang ikut masuk adalah Angkatan Laut Jerman atau Kriegsmarine dari armada kapal selam U-boat U-195 dan U-196. Mereka mengambil alih lagi kebun teh di Sukaresmi hingga berakhirnya Perang Dunia Kedua di tahun 1945. Kompleks ini memiliki 10 makam tentara Jerman dengan nisan berbentuk salib besi atau Eiseneskreuz berwarna putih salju. 8 nisan masih dikenal namanya, sementara 2 lagi sudah tidak dapat dikenali dan tidak bernama. Dari batu-batu nisan ini dapat diketahui bahwa para tentara Jerman yang dimakamkan di sini meninggal dunia pada tahun 1945. Seperti dicatat sejarah, Jerman dan Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Para tentara Jerman ini pun tewas satu persatu, dan 10 diantaranya dimakamkan di Megamendung. Mereka adalah Letnan Friedrich Steinfeld, meninggal karena disentri dalam tawanan perang pasukan sekutu. Letnan 1 Laut Willy Schrumbler dan Letnan Insinyur Willem Jens.
Keduanya gugur di tangan pejuang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 karena disangka tentara Belanda. Letnan Laut Martens terbunuh dalam perjalanan kereta api antara Jakarta dan Bogor. Kopral 1 Willy Petschow meninggal karena sakit di perkebunan teh. Letnan Kapten Herman Tengerman meninggal karena kecelakaan. Dr. Heinz Hake, Edward Onen, serta 2 makam unbekannt atau tanpa nama. Keberadaan makam tentara Jerman di perbukitan Megamendung Bogor, Jawa Barat memberi bukti eksistensi tentara Jerman di Nusantara. Dalam catatan sejarah, nyaris tak pernah disebutkan kehadiran Jerman di Indonesia pada era Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kompleks makam tentara Jerman ini biasanya sedikit ramai pada akhir pekan dan di waktu-waktu tertentu ketika rangkaian Hari Pahlawan diperingati oleh Republik Federal Jerman. Sekian perjalanan Suara Kelana kali ini di Kompleks Makam Jerman, Megamendung, Bogor. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa terus berkelana. Karena ada makna di balik kelana, ada kisah di balik jelajah.